Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Maaf, pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air. Kembali lagi dengan saya, dan kali ini pada video yang ke-373. Video ke-373 dari channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Kita akan membahas pasal 582 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Seperti apa bunyinya akan saya sampaikan. Bunyi pasal 582 KUHP baru. Setiap orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas penerbangan atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Saya ulangi sekali lagi, setiap orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas penerbangan atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Setiap orang, siapa saja atau korporasi, sudah sering saya sampaikan, secara melawan hukum yang melanggar aturan-peraturan perundang-undangan. Merusak pesawat udara dalam dinas penerbangan. Nah, ini ada perbedaan ini dengan pasal 581. Kalau 581, sebagaimana saya sampaikan pada video di 372 adalah yang penting pesawat. Dia tidak peduli dalam hanggar atau sedang parkir. Namun kalau yang di pasal 582 ini adalah merusak pesawat udara dalam dinas penerbangan, sehingga dia pada jadwal penerbangan. Ingat, pada video-video di depan yang dimaksud dengan dinas penerbangan itu adalah mulai persiapan sampai 1 kali 24 jam sejak pesawat itu landing. Itu dinas penerbangan, dan itu masih menjadi tanggung jawab pilot yang melaksanakan tugas dari itu. Jadi beda. Walaupun dia sudah turun di sini, namun plus 1 kali 24 jamnya itu masih masuk dalam dinas penerbangan. Nah, sehingga objek pesawat udara pada 582 ini adalah yang sedang dalam dinas penerbangan. Ya, secara mudah yang sedang dalam jadwal penerbangan walaupun dia berposisi di darat maupun juga dia sedang terbang. Secara melawan hukum, unsur secara melawan hukum dalam pasal 580 ya seperti itu tadi sudah sering saya sampaikan, tidak mematuhi atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh, setiap kita akan masuk pesawat, ya kita akan mengikut penerbangan pesawat, pasti ada pramugari yang menyampaikan item-item atau poin-poin yang harus dilaksanakan apabila terjadi sesuatu dan yang tidak boleh dilaksanakan. Contoh itu misalnya yang mudah itu merokok di dalam pesawat. Dan secara otomatis itu juga akan mengganggu alarm kebakaran karena kan sensitif pesawat, ada asap sedikit akhirnya bisa membunyikan alarm. Nah, pernah juga tahu kejadian di berita itu, saya lupa maskapainya apa, tapi ada orang yang iseng membuka pintu darurat. Nah, ini kan jadi masalah. Pintu darurat diutak-utik, ya, mohon maaf ya, tidak semua penumpang pesawat itu paham. Malah kadang, mohon maaf, penumpang pesawat itu yang kampungan itu lucu-lucu. Bisa dilihat kok itu. Saya yang pertama kali naik pesawat aja bingung. Pertama, tempat duduk. Tempat duduk itu sudah diatur by name si A, si B, si C di kursi A1, A2, A3. Ya dia yang di situ, nggak boleh tukar-tukaran. Nggak boleh, tidak boleh. Ya sudah situ ada posisinya. Kemudian di pesawat-pesawat yang besar itu kan kadang ada beberapa pintu darurat, pintu utama. Depan 1, belakang 1, di tengah itu ada 2. Bisa jadi ada 5 pintu darurat. Yang orang duduk di kursi yang ada pintu daruratnya pasti akan diberikan informasi khusus dan akan ditanya apakah dia bersedia atau tidak. Karena apa? Sewaktu-waktu dia yang harus berupaya keras membuka pintu darurat kalau terjadi kecelakaan. Itu contoh yang mudah merokok gitu kan. Akhirnya kalau ada yang utak-utik barang-barang
di dalam pesawat yang menimbulkan dan pesawat itu dalam penerbangan mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang, ini menjadi persoalan. Pintu daruratnya rusak jelas menjadi tidak dapat terbang. Merokok di dalam pesawat berbunyi alarmnya terus-menerusan sampai terjadi konsleting katakanlah. Itu juga menjadikan pasti tidak dapat terbang, pasti balik itu kalau nggak mungkin dipaksakan. Kalau sampai ada kejadian-kejadian itu atau membahayakan keselamatan penerbangan. Namun dalam hal ini adalah yang membahayakan keselamatan penerbangan ini adalah bentuk tindakannya adalah merusak pesawat udara dalam dinas penerbangan. Sehingga perbuatannya apa? Kategori besarnya adalah merusak. Bagaimana cara merusaknya? Seperti pasal di 581, cara merusaknya tidak disebut. Itu tadi bisa jadi. Kemudian bisa jadi main-mainin tombol-tombol apa di kamar mandi misalnya itu kan. Karena orang, mohon maaf, saya sampaikan. Kalau orang yang kampungan itu naik pesawat itu diatur malah susah gitu loh. Beberapa kali saya naik pesawat itu, jadi mungkin untuk menutupi kampungannya itu akhirnya diarahkan oleh pramugari itu sulit gitu loh. Oh ya duduknya begini, malah dia jegang, sabuknya diangkat gitu kan. Harus dipasang sabuknya kan gitu kan. Pada saat diberikan informasi tentang bagaimana menggunakan pelampung, bagaimana saat pelampung harus ditiup atau baterainya kalau kena air menyala, kan itu merupakan informasi yang sangat penting. Tidak memperhatikan sok-sokan itu, sok-sokan kayak bisa itu. Giliran ada bingung, mau kamar mandi nggak bisa itu. Nggak bisa mana tombolnya, ini airnya emang kayak WC di rumah aja jongkok gitu kan. Karena saya aja waktu pertama jujur saja bingung kok ya, karena saya tidak mau disebut kampungan walaupun orang kampung. Ya tanya mau bagaimana penerbangan pertama kali saya, jujur saja saya dari Jogja ke Surabaya dulu pertama kali naik pesawat itu. Kayak apa ini naik pesawat? Oh ternyata aturannya harus diperhatikan. Dan saya daripada bingung bertanya kan, seperti apa ini, seperti ini apa kan itu kan. Termasuk ke kamar mandi pun saya bertanya. Daripada salah mencet tombol malah keliru airnya kena muka kan malu kan. Tapi kalau yang kampungan ada itu, wah giliran kelihatan itu kalau yang salah mencet tombol pemirsa. Begitu dipencet muncul, wah taunya biasa-biasa saja, muka sama dari kamar mandi kok sampai bajunya di dada ini basah, berarti salah mencet tombol itu. Karena saya diterangkan betul oleh pramugarinya pada saat begini oh ya, yang ngerti. Ada ya susah itu kalau yang kampungan dan itu mohon maaf juga ya untuk saat ini rekan-rekan, bahwa naik pesawat itu bukan sesuatu barang yang mewah lagi, ya, kebutuhan saat ini. Saya pikir saya juga harus menyarankan, menginformasikan bahwa ikuti panduan dari mbak-mbak pramugari itu pada saat memberikan informasi tentang keamanan, keselamatan penerbangan. Nah, sehingga tidak neritik bahasa saya, tidak gaya-gaya akhirnya mencet tombol pintu darurat rusak. Pada saat apa-apa tidak bisa dipakai lagi, akhirnya pesawatnya batal terbang, kan seperti itu. Kenapa? Yaitu tadi, sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan. Jadi dua unsur di sini, pesawatnya menjadi tidak dapat terbang karena rusak atau membahayakan keselamatan penerbangan. Itu tadi yang merokok alarmnya kalau bunyi terus itu kan. Alarmnya kalau bunyi terus kan menjadi membahayakan keselamatan penerbangan. Pasti itu. Saya ulangi sekali lagi ya. Pasal 582, setiap orang yang secara melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas penerbangan, ini khususnya sehingga pesawat ini dalam jadwal-jadwal terbang, atau mengakibatkan kerusakan pesawat udara sehingga tidak dapat terbang, ya, pesawatnya rusak menjadi tidak dapat terbang, atau membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Karena berbicara setiap orang, berarti siapa saja, bisa siapa saja pelakunya, pilot bisa, kopilot bisa,
teknisi bisa, pramugari bisa, penumpang bisa. Namun kan saya tadi tekankannya ke penumpang, karena penumpang kan orang luar pesawat toh. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-373. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tontonlah video SHMK supaya dapat paham tentang KUHP baru dari awal sampai akhir. Jangan di-scroll sehingga tidak gagal paham. Subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih sudah menonton dan sudah subscribe serta notifikasi. Salam SHMK, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.